Pernah kebayang nggak sih punya bisnis sendiri yang untung, berkelanjutan, dan cuma dari rumah? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan lihat gimana caranya mengubah ruang sempit di perkotaan jadi mesin penghasilan ganda. Coba deh, lihat balkon atau halaman sempit di rumah Anda. Kelihatannya biasa aja kan? Gimana kalau saya bilang ruang itu sebenarnya bisa jadi sumber penghasilan? Kedengarannya mungkin mustahil, tapi ini adalah peluang nyata yang bakal kita bedal bareng-bareng. Jadi, kita akan fokus ke dua moda pertanian terintegrasi yang super efisien buat lahan sempit. Dan yang paling penting, keduanya punya potensi pendapatan ganda. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan yang pertama, model A. Ikan dan sayuran hijau. Bisa dibilang ini sistem yang paling bersih, jadi cocok banget buat area yang dekat sama tempat tinggal kita. Konsepnya itu simbiosis mutualisme yang pinter banget. Jadi kotoran ikan diubah sama bakteri jadi nutrisi super buat tanaman. Hasilnya sistem yang bersih, efisien, dan ini yang paling penting buat di rumah. Hampir nggak ada baunya sama sekali. Oke, ngomongin modal. Berapa sih yang perlu disiapin? Nah, untuk mulai, modal awalnya itu kira-kira antara 5 sampai 8 juta rupiah. Jangan kaget dulu. Angka segitu tuh udah all in loh. Udah termasuk kolam, pipa-pipa, pompa, bahkan bibit ikan sama benih sayuran pertama kamu. Nah, setelah sistemnya jalan, biaya operasional bulanannya juga enteng kok, sekitar Rp300.000 aja. Ini buat bayar listrik pompa, beli pakan ikan, sama beli benih baru. Cukup terjangkau kan untuk memulai sebuah bisnis? Sekarang, ini dia bagian yang paling seru. Untungnya, coba bayangin, tiap bulan kamu bisa panen 20 kilogram sayuran plus panen 30 kilogram ikan setiap 3 sampai 4 bulan. Kalau kita rata-ratain, potensi keuntungan bersih bulanan kamu bisa sampai 1,25 juta rupiah. Dengan keuntungan segitu, investasi awal kamu bisa balik modal cuma dalam 12 sampai 18 bulan. Nah, setelah itu, ya semua yang kamu hasilkan itu murni keuntungan. Asyik kan? Oke, sekarang kita geser ke model B, ternak dan buah. Pendekatan yang ini sedikit lebih membumi karena kita akan melibatkan ternak kecil dan juga tanaman buah. Jadi, model yang ini pendekatannya agak beda. Kamu bakal mengolah limbah padat dari ternak, misalnya kelinci atau ayam, jadi kompos yang subur banget. Memang butuh sedikit usaha ekstra, tapi hasilnya adalah produk organik murni dengan keuntungan jangka panjang yang sangat solid. Nah, yang menarik, modal awal untuk model ini justru lebih rendah loh, cuma di kisaran 4 sampai 6 juta rupiah. Biaya ini udah cukup buat beli kandang bertingkat yang hemat tempat sama sistem pot vertikalnya. Biaya operasional bulanannya juga lebih irit lagi, sekitar 200 ribuan aja. Kenapa? Karena sebagian besar biayanya cuma buat pakan ternak. Pupuknya kan kamu udah produksi sendiri. Dan yang paling mengejutkan, potensi balik modalnya bisa lebih cepat. Cuma 10 sampai 15 bulan. Kuncinya ada di kecepatan ternak kamu berkembang biak, yang bisa jadi sumber pendapatan tambahan dari penjualan anakannya. Oke, biar makin jelas, sekarang gimana kalau kita bandingkan langsung kedua model ini, jadi kita bisa lihat mana yang paling pas buat kamu. Kalau kita adu langsung, dua-duanya ini juara soal efisiensi lahan. Bayangin aja, produksinya bisa 5 kali lipat dibanding pertanian biasa di lahan yang sama. Keren kan? Tapi tentu ada tapinya. Kamu butuh struktur yang benar-benar kokoh. Dari sisi ekonomi, ini asik banget karena ada dua keran pemasukan. Cuma risikonya juga ada. Kalau amit-amit ikannya kena penyakit, ya tanamannya bisa ikut kena imbas. Jadi ya selalu ada plus minusnya. Nah, sekarang kita ngobrolin soal teknologi. Mungkin kamu mikir, duh, buat apa sih pakai teknologi canggih di lahan sesempit ini? Lebay nggak sih? Ternyata nggak sama sekali. Pertanyaannya wajar banget. Kenapa harus repot-repot pasang sensor dan otomatisasi buat proyek rumahan? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Gini deh, di sistem yang terintegrasi dan padat kayak gini, kesalahan kecil aja bisa jadi fatal. Pompa air mati 2 jam, misalnya, itu bisa langsung menghancurkan seluruh panen kamu. Nah, disinilah teknologi itu berperan, bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai polis asuransi untuk menjaga bisnis kamu tetap aman dan berjalan lancar. Oke, setelah dapat semua informasi ini, mungkin kamu bingung. Terus mulainya dari mana? Tenang, kita akan bahas langkah pertama yang paling praktis. Jangan dibikin pusing. Langkah pertama yang paling gampang dan paling logis adalah mulai dengan sistem aquaponik skala kecil. Cukup 1 kolam aja dulu.
Kenapa harus aquaponik dulu? Ada dua alasan utamanya. Pertama, sistem ini baunya lebih gampang dikontrol, jadi lebih ramah buat tetangga kalau kamu taruh di balkon. Kedua, hasilnya cepet kelihatan. Kamu bisa panen sayuran kayak selada dalam hitungan minggu. Ini bisa jadi kepuasan instan yang bikin kamu makin semangat. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi kira-kira apa nih yang mau kamu tanam pertama kali untuk memulai perjalanan bisnis dari rumahmu sendiri?